Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Ustazah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Ustazah berikan kepada kami sebagai ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda memanfaatkan perkembangan teknologi informasi media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan yang lainnya untuk pembentukan moral, akidah, dan akhlak? Perlu kita ketahui bahwasanya pada saat ini media sosial sudah bukan hanya sarana untuk media update status, pamer foto, atau membagikan kegiatan sehari-hari saja. Media sosial sekarang ini sudah lebih dari itu. Mungkin pemanfaatannya jauh lebih luas lagi. Bisa digunakan untuk menyebarkan berita, berbagai tips keseharian, menyampaikan informasi tertentu, dan masih banyak lagi. Kita sebagai warga milenial sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Bahkan ini sudah merupakan gaya hidup yang melekat pada diri kita. Bagaimana caranya untuk pemanfaatannya untuk pembentukan moral? Yang pertama, kita bisa menyaring mana-mana saja akun yang bisa kita follow atau kita ikuti, supaya nantinya yang muncul di beranda media sosial kita yang memang betul-betul akun-akun yang bisa membentuk moral kita supaya bisa lebih baik lagi gitu. Bisa dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh inspiratif, mungkin motivator, atau media-media yang memberikan konten-konten yang edukatif dan bisa kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa ikut andil dalam membuat atau menyebarkan konten-konten positif yang bisa membantu pembentukan moral seseorang. Dan kita juga bisa membuat seperti kata-kata motivasi atau kata-kata tips, trik yang bisa kita bagikan di media sosial. Dan juga kita bisa juga merepost atau ikut menyebarkan dari media tertentu atau akun tertentu selagi itu bermanfaat, mungkin bagi diri kita sendiri dan juga untuk bagi orang banyak gitu. Dan juga kita bisa mungkin video, apalagi kalau untuk teman-teman yang mungkin ada bakat minat di situ, mungkin teman-teman juga bisa buat video atau buat sebuah tulisan mungkin yang bisa kita bagikan di media sosial, sehingga nantinya kita bisa bermanfaat juga di media sosial. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara Anda berakhlak terhadap diri Anda sendiri? Bagaimana cara Anda berakhlak terhadap diri Anda sendiri? Jelaskan. Cara saya dalam berakhlak terhadap diri pribadi, ya mungkin kalau bisa dibilang masih jauh dari kata sempurna untuk saya berakhlak kepada diri saya sendiri. Namun berikut adalah cara saya untuk bisa sebisa mungkin berakhlak kepada diri saya. Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah ya seperti senantiasa untuk sholat, puasa di waktu Ramadan, membayar zakat ketika memang sudah waktunya. Dan insya Allah nanti kalau diberikan izin oleh Allah, diberikan kemurahan rezeki, saya akan juga melaksanakan haji dan menjauhi segala larangannya. Ya walaupun
tidak sepenuhnya mungkin tak khilaf, lupa atau segala macam hal. Terkadang pun saya masih lupa atau lalai akan perkara yang satu ini. Namun saya sebisa mungkin berusaha dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat tenaga untuk supaya saya bisa menjauhi segala larangan yang Allah berikan, seperti minum khamar atau berzina atau segala dosa yang berat-berat. Insya Allah saya akan menjauhi. Sebisa mungkin saya akan menjauhinya, dan juga mungkin dosa-dosa kecil lainnya saya akan menjauhinya. Yang kedua, bermuhasabah, karena kita tidak tahu mungkin dalam satu hari itu saya bisa khilaf, jadi apa, jadi atau berbuat kesalahan. Sebisa mungkin saya akan meminta maaf kepada orang yang mungkin yang saya lukai hatinya atau fisiknya. Dan juga kalau saya berbuat kesalahan kepada mungkin hubungannya dengan hablum minallah, kepada Allah, sesegera mungkin saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akhlak kepada diri saya sendiri, yaitu untuk menghindarkan saya dari sifat kebodohan, saya senantiasa untuk menuntut ilmu, terutama di bangku kuliah ini. Walaupun sekarang tidak sedang kuliah di kampus, tetapi kita masih tetap menjalankan perkuliahan walaupun di rumah saja. Dan juga belajar dari media-media lain, apalagi sekarang zamannya internet, banyak pilihan kita untuk belajar, dan platform media belajar juga sudah bermacam-macam. Jadi tinggal kita aja yang untuk memaksimalkan pemanfaatannya. Dan selanjutnya yaitu senantiasa untuk menjaga kesehatan, ya, seperti berolahraga setiap pekannya. Alhamdulillah saya secara rutin setiap pekannya olahraga futsal. Dan juga kita harus menjaga pola makan. Sebisa mungkin saya memilih makanan yang mengandung gizinya, tidak asal sembarang makan, dan juga menjauhi atau menghindari segala makanan-makanan yang kurang baik, terutama makanan haram, karena makanan haram juga sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Dan selanjutnya saya apa tadi tuh poin-poinnya, sebisa mungkin selanjutnya adalah masalah kesehatan. Dan kesehatan udah, kebersihan. Jadi kebersihan pun juga turut dijaga, karena kita sebagai muslim ya, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan. Terutama kita bisa lihat dalam tuntunan syariat Islam yang mengajarkan untuk ya mungkin berwudu salah satunya, mandi wajib, dan masih banyak lagi. Dan Islam agama yang sangat, mungkin dari cara istinja juga saya perhatikan, supaya nantinya dalam beribadah atau dalam kegiatan sehari-hari pun bisa nyaman dan khusyuk dalam beribadah, dan juga menjaga kebersihan dalam lingkungan. Selanjutnya mungkin ini apa namanya, dan juga tidak lupa untuk berakhlak kepada diri saya pribadi, seperti mungkin bersabar ketika permasalahan atau persoalan itu datang menghampiri, tetap istiqomah dalam beribadah. Dan mungkin kalau saya ada salah kepada seseorang, saya langsung sebisa mungkin langsung cepat minta maaf. Dan mungkin kalau kesalahan saya berhubungan langsung dengan Allah, mungkin saya langsung akan
bertobat dan sebisa mungkin untuk ya bertindak positif, berkata jujur, menjalankan amanah apabila suatu amanah diberikan kepada saya, dan masih banyak lagi. Mungkin itu aja. Selanjutnya ya adalah apa yang Anda petik dari hikmah pandemi COVID-19 ini. Hikmah atau pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini, salah satunya mungkin kita bisa lebih menghargai kesehatan. Kita bisa lihat rekan-rekan kita atau orang di sekitar kita yang terkena atau terpapar COVID-19 ini, mereka dikarantina, dijauhkan, diisolasi, dan mungkin bersyukur kita salah satunya yang selamat ya atau tidak terpapar COVID-19 ini. Karena jika kalau udah terkena COVID-19 ini, kita jadi ya kebebasan kita jadi terkurung, terkekang. Mungkin ya contohnya kita nggak bisa kumpul lagi dengan keluarga, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekan kita, dan mungkin kita juga terisolasi sendiri di ruang tertutup yang mungkin tidak nyaman gitu. Dan juga kita bisa lebih menghargai silaturahmi. Mungkin kalau sebelumnya kita teman sebelah kita saja kadang nggak negur, atau mungkin tetangga kita saja kita tidak tahu namanya siapa, mungkin dengan COVID-19 ini kita disadarkan untuk ya setidaknya tahulah siapa teman di samping kanan kiri kita, siapa tetangga kita. Ketika kita sudah kayak gini, nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa jumpa dengan siapapun, kita tersadar pentingnya kita dalam menjalin silaturahmi. Dan nanti ketika kita dalam suatu masalah atau mungkin perlu bantuan orang lain, kita bisa nggak canggung lagi gitu untuk meminta tolong. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam kelangsungan hidupnya. Dan terutama ini hikmah yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki suatu kejadian, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa mendahului, kita hanya bisa berdoa memohon kepadanya. Dan kita juga bisa lihat belakangan ini juga banyak musibah yang terjadi di negeri kita ini. Mungkin kejadian seperti pesawat jatuh, banjir, longsor mungkin, dan gempa akhir-akhir ini menjadi semakin meningkat intensitasnya. Dan ini juga termasuk dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang bisa kita ambil bahwa manusia sebenarnya makhluk yang kecil, yang lemah, yang mungkin kesombongan itu tidak pantas bagi manusia untuk dimiliki atau ia bersemayam di dalamnya. Karena kita tuh sebenarnya pada hakikatnya lemah. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian atau mungkin orang di luar sana yang masih ada kesombongan dalam hatinya, ingatlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak sedemikian rupa, mau bagaimanapun usaha kita, mau secanggih apapun teknologi kita, ketika musibah atau bencana itu datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tentunya ini juga sebagai sarana dalam meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mana tahu kalau selama ini kita masih lalai dalam beribadah, masih suka menunda-nunda,
terutama untuk sholat di masjid bagi yang laki-laki, dengan salah satunya musibah COVID-19 ini, kita jadi ragu-ragu atau terhalang mungkin kalau kita hendak sholat di masjid lagi gitu. Soalnya banyak sekali batasan-batasan yang harus kita patuhi, seperti ya menjaga jarak, cuci tangan, mungkin harus selalu pakai masker, dan kadang kurang tahu entah itu berpengaruh juga dalam kekhusyukan sholat kita. Namun pastinya kita harus senantiasa percaya bahwa ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ya terutama bersabar dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, dan senantiasa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akhlak dalam bermasyarakat, bersosialisasi, gotong royong, dan lain-lain. Selama pandemi COVID-19 ini, apa kontribusi Anda pada masyarakat yang ada di lingkungan Anda? Coba jelaskan. Selama pandemi COVID-19 ini, saya pribadi selain kuliah, saya kebetulan juga mengabdikan diri saya sendiri di sebuah pondok tahfiz Quran yang berada di salah satu daerah di Kota Pekanbaru. Dan tentunya keseharian saya banyak saya habiskan untuk membimbing santri yang ada di sini dalam kegiatan pondok tahfiz. Namun bukan hanya itu saja, karena pondok tahfiz atau rumah tahfiz ini berada di langsung di tengah-tengah masyarakat, kami pun langsung berbaur dengan masyarakat dan mungkin memberikan sedikit manfaat kontribusi kami ke dalam masyarakat. Seperti karena di sini juga ada musola yang mungkin kurang aktif sebelum adanya pondok tahfiz kami sekarang musola tersebut sudah bisa aktif kembali, dan mungkin bisa juga sholat 5 waktunya juga sudah aktif di musola, dan mungkin masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan tersebut. Dan bukan hanya itu saja, kami juga meluangkan waktu kami untuk mengajar anak-anak di musola dalam mengaji, terutama mungkin anak-anak ya mungkin seperti Iqra, mengajarkan Iqra atau Al-Quran pada waktu ba'da maghrib, sehingga kegiatan kami dalam bermasyarakat pun ada. Dan mungkin kalau ada event-event seperti Idul Adha atau acara-acara keagamaan, ya mungkin banyak dari kami atau saya sendiri ikut serta dalam kegiatan tersebut di musola yang ada di sekitar kami ini. Insya Allah untuk kami ikutlah kontribusi kami dalam bermasyarakat di sini. Terima kasih. Sebagai tanda kamu berakhlak kepada Rasulullah, sebutkan salah satu saja amalan sunnah yang konsisten kamu lakukan sampai sekarang, dan apa alasanmu memilih amalan tersebut. Baiklah, mungkin salah satu amalan yang insya Allah saya kerjakan konsisten pada sampai sekarang ini yaitu puasa Senin Kamis. Kenapa puasa Senin Kamis? Ya walaupun terkadang karena suatu hal saya tidak melakukannya, mungkin ada acara, sakit atau segala macam, kadang pun saya juga tidak melakukannya. Namun insya Allah sampai sekarang ini pun saya masih tetap menjalankannya. Alasannya selain untuk mendapatkan pahala, menghapuskan dosa, puasa juga bermanfaat bagi kesehatan. Dan Nabi pun menyarankan untuk para pemuda yang belum bisa menikah atau masih belum bisa menikah untuk berpuasa, karena puasa ini juga sebagai membentengi diri dan untuk menundukkan pandangan, dan agar bisa terhindar dari kemaksiatan, terutama untuk para pemuda yang memang dalam fase-fase untuk menikah, atau mungkin yang belum mampu menikah, maka
oleh Nabi dianjurkan untuk berpuasa. Nah, salah satu puasa yang saya jalankan saat ini mungkin puasa Senin Kamis. Dan puasa Senin Kamis ini juga bagus untuk kesehatan. Bahkan dokter atau tenaga medis banyak menyarankan untuk kita untuk berpuasa. Bahkan salah satu pernah saya jumpai sendiri, kalau ada orang sakit kebetulan bapak saya sendiri kemarin pernah dapat penyakit asam lambung. Mungkin secara tidak langsung bapak harus berpuasa, dalam artian nggak boleh makan, nggak boleh makan yang berat, mungkin makan yang mungkin kesehariannya makan biasa kayak nasi apa segala macam dilarang dulu untuk mengosongkan lambungnya. Dan untuk juga perawatan, maka dari itu terkadang dokter menyarankan kepada pasien untuk berpuasa atau tidak memakan makanan yang tidak bagus, maksudnya ya tidak dianjurkan oleh dokter gitu. Intinya ya saya puasa karena pertama untuk mengharap ridha Allah, mungkin juga untuk jikalau saya ada dosa bisa terampuni dosa saya, dan juga dalam rangka untuk mencari ridho dan pahalanya gitu, terutama mengikuti sunnah Nabi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ustazah Herlini yang sudah membimbing kami, terutama untuk lokal 3D ini. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.